Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Selamat datang di channel Permata TV. Bersama saya host Zulfan, dan saat ini kita bersama dengan Pak Khairul. Pak Khairul, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa ini ya Pak? Lama-lama. Masya Allah. Jadi Pak Khairul ini adalah seorang politikus kawakan di Langkat, 3 periode, 2 periode di Kabupaten Langkat dan 1 periode di Sumatera Utara. Sumatera Utara, Masya Allah. Baik, Pak, gimana kabar keluarga, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Kita pengen tahu gimana sebenarnya perjalanan karir Bapak ini, Pak. Pak Iya. Khairul, dari awal kali karir berpolitik sampai sekarang, boleh dong diceritain? Oke. Pertama ya, saya lahir di Wampu ya, sekarang besar di Wampu, sekolah di SMA Negeri Stabat ya, tamat, dan lanjut dulu di Fakultas Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Ya, tahun 95 saya masuk Fakultas Teknik USU, tamat tahun 2001. Ya, sudah di mahasiswa kita aktif di organisasi kemahasiswaan. Ketika itu saya aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, atau yang sering dikenal dengan KAMI ya. Saya pernah jadi ketua umum KAMI Universitas Sumatera Utara. Ya. Itu pas masa-masa reformasi tahun 98 lah. Ya. Ketika itu saya menjadi ketua KAMI di USU itu gitu. Tamat 2001, saya 2002 pulang ke kampung lah ya, pulang ke Stabat ini di Kabupaten Langkat yang kita cintai ini. Pernah menjadi guru dulu ya di Pangkalan Berandan ya, dan mulai aktif juga di partai politik ya. Ketika itu di Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS. Baik. Sampai pemilu pertama yang saya ikutin itu adalah pemilu tahun 2004. Dan saya ketika itu caleg di Dapil 1 DPRD Langkat, dan alhamdulillah terpilih ketika itu tahun 2004 menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat. Dan berlanjut ke periode kedua saya tahun 2009 ya. Terus dan terakhir saya caleg di tahun 2014 untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara gitu. Kira-kira apa yang membuat Bapak ini, Pak Khairul Anwar ini, tertarik dengan politik? Di awal saya katakan, kenapa tadi di awal itu saya katakan bahwa saya adalah aktivis tahun 98 gitu. Saya adalah orang pergerakan, dan masa kampus saya tuh habis di jalan ketika itu masa-masa krisis memang ya. Masa-masa memperjuangkan reformasi tahun 98. Saya masuk kuliah 95. Itu sudah langsung aktif di organisasi kemahasiswaan ya kan, sampai dan itu. Maka ketika saya tamat dari universitas itu, maka ketika itu saya aktif di sebuah partai politik. Nah, kenapa begitu? Karena perjalanan ini mau dibawa kemana gitu. Ya. Apa yang kita perjuangkan tahun 98 reformasi itu mau dibawa kemana? Kita pelaku pergerakan 98 ya kan, ya harus kita lanjutkan. Ya. Makanya harus masuk kepada sistem-sistem pemerintahan. Maka yang paling mudah itu adalah masuk di DPRD melalui partai politik gitu. Ya. Nah, itu langkah awal kita. Bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan pergerakan kita agar Indonesia ini bisa lebih baik, itu menjadi lebih baik gitu. Jadi itulah motivasi saya ketika itu ikut dalam dunia politik, yaitu melanjutkan pergerakan yang memang itu darah saya ketika menjadi mahasiswa ketika itu gitu. Memang sebenarnya Bapak ini dari kalangan keluarga politikus atau tidak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak. Orang tua saya adalah pedagang ketika itu ya.
tidak pernah terlibat partai politik. Baik. Gitu. Dari apa sampai ya saya juga masuk partai, mereka juga tidak aktif di partai politik, sampai saya sekarang juga pindah ke partai baru ya, Partai Gelora Indonesia. Ya orang tua saya itu tidak apa namanya, tidak tahu menahu, memang mereka tidak pernah Tidak ada intervensi. tidak ada intervensi ketika itu Baik, masuk baik. partai politik. Luar ini. biasa ya. Makanya saya juga pernah mendengar Bapak ini memang dari awal memang sudah kawakan banget Pak. Kemarin-kemarin kan udah keren Pak itu di oranye. Sekarang kenapa ke biru nih Pak? Apa kira-kira latar belakang Bapak hingga akhirnya berpindah atau Ya perjuangan kita ini kan panjang. Baik. Kita masuk partai politik ini panjang karena saya melihat di satu sisi apa namanya, ada beberapa ide dari kawan-kawan ya, apa semua itu tidak bisa apalagi disalurkan lagi di sebuah partai politik ini gitu kan, untuk bisa berjuang bergerak lebih lama. Contohnya begini aja lah. Dulu saya pernah anggota DPRD provinsi. Baik. 2004 sampai 2014 2019 ya kan. Sebelum masuk pemilu saya disuruh calon lagi DPRD kabupaten kota. Baik. Itu kan artinya perjuangan saya mundur gitu. benar-benar Itu penolakan dari saya. Wah, ini nggak betul gitu. Oh, Kita iya. ini mau berjuang lebih apa ya? Lebih besar lagi gitu. Masa artinya sudah ada ketidaksepahamannya dengan Iya. partai saya yang lama, maka saya pindah dengan diajak oleh kawan-kawan mendirikan partai baru, yaitu Partai Gelora Indonesia itu. Maka sekarang saya aktif di Partai Gelora Indonesia. luar biasa. Partai Iya. Gelora Indonesia biru, Biru. kan Indonesia. Iya, iya. Luar begitulah, biasa. ya. Jadi Pak, kalau boleh saya sedikit bertanya masalah internal, kalau boleh dijawab, kalau Iya, nggak iya. apa-apa. Iya, iya, iya. Ini kan sebenarnya Partai Gelora ini ya, sedikit dia beroposisi terhadap pemerintah yang notabene tadinya kawakan-kawakan pentolan-pentolan di atas ini, mereka ini hampir dibilang bukan beroposisi ya, berkoalisi dengan pemerintah untuk saat-saat ini, yang notabene tadinya mereka itu oposisi gitu Pak. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak untuk hal ini? Partai Gelora ini partai yang baru lahir, belum ada cerita oposisi atau mendukung pemerintah. Karena partai ini dilahirkan pemerintah yang sudah ada, gitu. Jadi ketika dulu ada aktivis-aktivis yang di Gelora sekarang, itu kan dulu ketika beliau menyampaikan, ketika mereka dulu di partai politik yang lama, yang memang waktu itu katakanlah oposisi, jadi kelihatan secara partai oposisi, bahkan secara personal oposisi gitu. Baik. Nah begitu masuk ke Partai Gelora, kita baru mendirikan Partai Gelora ini. Partai ini pun masih menghadapi verifikasi faktual tahun 2002 ini. Baik. Jadi belum ada itu mendukung pemerintah atau oposisi pemerintah. Tidak, kami sekarang konsen bagaimana Partai Gelora ini bisa ikut pemilu tahun 2024 yang akan datang. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya nih Pak, nggak kalah menariknya Pak. Iya, iya. Kita tahu porsi anak muda sekarang terlalu besar, dari mulai Sabang sampai Iya, Merauke. betul. Persentase anak muda pemilih pemilih pemula atau Iya. pemilih muda. Bagaimana kira-kira strategi Bapak untuk menggait anak muda ini? Yang pertama, kita mengajak kepada aktivis-aktivis pemuda, orang-orang muda ini, ayo bersama-sama bergabung dengan Partai Gelora. Kita bersama-sama berjuang menyuarakan apa-apa hal-hal yang nanti bisa lebih menjadikan Indonesia yang lebih baik, karena partai ini adalah aktivis-aktivisnya juga yang muda-muda gitu, masih yang muda-muda, yang tua juga ada, yang muda juga banyak, dan partai ini juga didirikan untuk bisa menjadi tempat atau sarana ya masyarakat, pemuda, semuanya lah untuk bisa bersatu bersama-sama memperjuangkan di negeri yang apa yang harus kita perjuangkan di negeri yang kita cintai ini. Jadi partai ini juga siap berkolaborasi dengan semua elemen yang ada, partai politik, ormas, elemen semua. Jadi kami jadikan bahwa partai ini adalah sebuah sarana atau tempat yang bisa bersama-sama berjuang. Baik. Menjadikan katakanlah Langkat, kalau kita sekarang berada di Langkat, dan Indonesia secara umumnya menjadi negara yang maju ya, menjadi
Kalau cita-cita Partai Gelora itu ya narasinya itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini 5 besar dunia. Ini nggak bisa dilakukan sendiri. Luar biasa. Harus bersama-sama. Ya, pemuda ayo, orang tua ayo gitu. Ormas partai politik ayo kita bersama-sama gitu. Baik, baik. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kita kan orang daerah. Bapak adalah pimpinan di daerah, ya kan? Kira-kira kalau boleh Bapak kasih harapan, semangat atau tanggapan apapun terhadap pengurus pusat di sana, apa yang ingin Bapak sampaikan? Semangatkah, nyemangatin atau apa? Iya, iya. Sekarang kan saya pengurus wilayah ya. Baik. Saya sekarang sebagai ketua teritorial di Partai Gelora. Itu teritorial itu mencakup beberapa kabupaten lah. Ya. Ya, saya sekarang ketua teritorial 7, yaitu ada 5 kabupaten: Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pak Barat. Hampir 2 dapil itu ya? Ya, 2 dapil untuk di provinsi. Provinsi, ya, ya. itu ketua teritorialnya saya gitu. Jadi saya melihat bahwa kekuatan dari partai yang kami ini ya di pusat itu ada sosok Ustadz Anies Mata yang visioner ya, punya narasi yang besar gitu ya. Bagaimana Indonesia bisa menjadi 5 besar dunia gitu. Baik. Punya mimpi yang besar gitu. Baik. Kalau boleh dikatakan mimpi, tapi narasi ini, mimpi ini adalah tidak mustahil bisa dilakukan ketika nanti kita memimpin Indonesia. Baik. Ya, ada sosok Fahri Hamzah yang betul-betul luar biasa dari segi bagaimana dia sebagai anggota dewan ya DPR RI ketika itu ya tahu fungsi anggota dewan itu seperti apa. Ya. Ya, jadi kita punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa lah. Saya melihat itu sehingga kami pun di daerah dan di wilayah ini cukup semangat lah berjuang bersama-sama ya. Bagaimana nanti Partai Gelora ini bisa memenangkan pemilu tahun 2020. Barangkali mungkin Pak Fahri Hamzah atau Pak Anies Mata menonton channel ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Menyemangatin mereka boleh, kritik boleh, saran boleh, apa aja boleh. Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah teruslah berjuang, jangan putus asa. Kami di daerah, di wilayah ini bersama-sama terus semangat terus memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh Partai Gelora ini. Baik. Ini Pak, 2 terakhir nih Pak ya, 2 pertanyaan terakhir. Sekarang ini kan Pak, gejolak Langkat Pak, keyword Langkat aja di YouTube ini Pak, Iya, iya. begitu cepat Pak. Iya, iya. Sedikit aja ada nama Langkat, sedikit aja Pak, gara-gara kasus-kasus kemarin Iya, kita iya. nggak usah sebut lah. Iya, iya. Semua tahu, bahkan ini sudah mendunia Iya, Pak, karena iya. ada kaitannya dengan HAM dan lain sebagainya. Iya, iya, betul-betul. Bagaimana cara kita orang daerah ini, Langkat ini, mengambil sebuah momentum di sini? Kira-kira apa langkah Bapak secara pribadi maupun secara politik untuk hal ini? Yang pertama, saya sepakat tadi bahwa kondisi ini kita jadikan momentum untuk berubah ya. Baik. Masyarakat juga harus punya pikiran yang sama bahwa kita harus hadirkan perubahan. Masa lalu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, dan pelajaran itu menjadikan kita lebih dewasa, lebih berpikir cerdas. Baik. Agar kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin di Langkat yang kita cintai ini jauh lebih baik itu, jauh Baik. lebih bagus, dan bisa menghantarkan Langkat ini Langkat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal Alamin. Luar biasa banget. Dan terakhir, kita ada kuis sedikit Pak, 3 menit terakhir. Jadi Bapak ini kan lagi di biru nih, Ya, ya. ya kan? Saya pengen Bapak Khairul ini boleh nih sebutin 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, tapi cepat Pak. Jangan kagok kayak saya Apanya? tadi. 1 biru, 2 biru. 1 biru, 2 biru, Oh, 3 gitu. biru, Oh, gitu. iya. Tapi jangan sampai kagok. Ya, ya. Jangan sampai apa ya bahasanya ya? Jangan kagok-kagok deh. Ya, ya. Coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 10 biru. Ulang. 9 kurang tuh Pak. Oh, oke. Ulang ya. Ya, ya, ya. Boleh ulang nih. Ini banyak kali birunya ini ya. Ya kan kali aja nanti kan nomornya beda Pak. Oh gitu. Iya. Iya, iya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, Waduh. 14 biru, 15 biru, 16 biru, 17 biru, 18 biru, 19 ribu, 20 biru. Wah. Kita siap nomor berapapun. Yang Waduh. penting biru. Nah, biru Gelora. Ya. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak
Khairul Anwar. Sama-sama. Salam sudah. buat keluarga di sana. Saya juga udah lama Insyaallah. nggak jumpa sama Insyaallah. Bapak ini. Padahal dulu kita sering ketemu ya. Iya, Saya iya, juga iya. ketemu banyak beberapa petinggi-petinggi di seluruh Sumatera Utara maupun di luar. Tapi Iya, iya, luar iya. biasa sama beliau ini, bahkan intensitas ketemunya dulu sering apa Iya, ya. iya, iya, Tapi iya. tidak membuat kita itu berjarak, Iya, iya, walaupun jadi walaupun beda haluan atau walaupun beda nahkoda, Iya, iya, walaupun beda sampan, beda kapal, tapi kita tetap satu Iya. tujuan ya. Banyak Kita harus bisa berkolaborasi. harus bisa Karena kita berkolaborasi. tidak bisa sendiri membawa negeri ini gitu. Iya, sebetulnya saya Harus. pengen satu pertanyaan lagi nih. Iya, iya, Kira-kira ada nggak sih potensi untuk berkoalisi nanti dengan si Oren? Ada saja. Siapapun siap. Tidak ada kecuali. Semua kita siap berkoalisi. Kita lihat nanti ya hasil Luar biasa. pemilu 2024 yang Luar akan biasa, luar biasa. Ini berarti politikus sejati, tapi Iya. jangan lupakan rakyat, Pak. Iya, Rakyat adalah penyokong utama dari pergerakan kita ini semua itu ada di rakyat. Ya, Baik, kan? gitu Intinya aja. semua kita serahkan kepada masyarakat kita. Baik, gitu aja dulu. Terima kasih buat Pak Khairul Anwar atas waktunya. Bahkan ini udah season kedua. Tadi season pertama Iya, dengan Pak iya, Tony. iya. Jangan lupa juga like and subscribe channel Pak Tony di Papi Tepo, dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe Permata TV. Ya Pak ya, boleh Ya. Pak bilang Pak kepada Jangan konstituennya, lupa like, comment, like subscribe. dan komen subscribe di Permata TV. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.